Nah, kemana nih Mas Alat yang lain? Menyusul mungkin Ustadz, sedang diundang kembali. Kita segera menyusul teman-teman yang lain. Alhamdulillah. Oke Nizar, mohon ditunggu sebentar ya. Mungkin 13.30 kita mulai ya sambil menunggu Iya, Pak. teman-teman yang lain bergabung. Oke. Nizar di mana? Nizar di rumah. Nizar, Kayak di mana rumahnya? Di Bekasi, Pak. Di Premier. Bekasi. Oh. Di mana tuh? Mir tuh di mana, Ustaz? Di Jalan Agus Salim. Agus Salim. Oke, Masya Allah. Untuk cabangnya cabang apa nih? Bion apa? Cabangnya di Sumarekon. Oh, Oh, sorry. Sumarekon. Daerah Sumarekon ya. Aman nggak di sana? Nggak banjir kan? Ya, aman. Alhamdulillah. Kelas berapa nih, Sar? Kelas 6. Kelas 6. Oh, kemana SMP-nya?
Di Al-Azhar. Al-Azhar ya. Al-Azhar Kemang Pratama. Oh iya, di Kemang. Insya Allah dimudahkan masuk Al-Azhar Kemang Pratama. Al-Azhar 8 apa Al-Azhar 9, Azhar? Al-Azhar 8. Oh, oke, Al-Azhar 8 ya. Ada satu lagi Kak Alam, pesertanya di Sapa. Oh, ini bukan peserta, Ustaz. Oh, ini baru Oh masuk bukan. nih. Yang ini baru masuk Fatih. Itu Oh bukan Nabila, peserta ya. Kak Nabila itu Bikon, Oh Kak Eri iya. itu KLA. KLA. Pesertanya baru Nizar berarti ya. Satu lagi siapa ini? Nah, ini Fatih. Oh, Assalamualaikum ya. Fatih. Waalaikumsalam. Fatih dari BP cabang mana, Fatih? Kota wisata. Kota wisata tahu Cibubur ya. Oke. Kelas berapa, Fatih? Kelas 6. Oh, kelas 6 juga. SMP-nya mau lanjut kemana? Itu. Ke pesantren. Oh, pesantren. Masya Allah. Pesantren apa? Imam Bukhari. Masya Allah. Oh. Di Solo. Sudah diterima kan berarti ya? Udah. Tinggal persiapan ya, insya Allah ya. Sudah pernah ke Imam Bukhari belum Kak Alam? Belum, Ustaz. Saya alhamdulillah sudah pernah Udah. lewat mampir. Oh. Oke, kita masih nunggu yang lain ya. Nizar, Fatih, insya Allah 13.30 mulai agenda pesantren kilat pada siang hari ini. Ada yang masuk ke Kak Alam. Keluar lagi tadi. Ya, mungkin kita mulai aja Ustaz ya. Iya, boleh. Sudah masuk jam 13.30. Kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Nizar, Fatih, bagaimana pada siang hari ini? Baik, Pak. Baik ya, alhamdulillah ya. Baik. Oke, dalam keadaan puasa ya, insya Allah tetap semangat mengikuti agenda pesantren kilat di ya.
Oke, sebelumnya perkenalkan di sini ada Kak Alam ya dari bimbingan dan konseling di Bintang Pelajar khususnya di Grand Wisata ya. Jadi siang hari ini Kakak akan coba dampingi teman-teman dalam agenda pesantren kilat SD. Dan bersama Kak Alam di sini sudah ada Ustadz Muhammad Solihin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat, sehat. Alhamdulillah. Sehat, Oke. Kak Alam. Sehat juga Ustadz. Oke, kita agendanya hari ini apa Ustadz? Ini bincang-bincang santai Bincang-bincang di bulan santai. Oke. Ramadan sambil bertukar ilmu dengan Insya Allah. teman-teman semua. Oke, tentunya nanti akan ada materi yang menarik ya yang akan disampaikan oleh Ustadz Solihin. Jadi teman-teman bisa persiapkan mungkin catatannya atau mungkin bisa lewat gadgetnya ya, pakai notes gitu untuk mencatat hal-hal yang dirasa penting gitu ya. Dan insya Allah juga kita akan ada sesi sharing nanti ya di tengah-tengah atau mungkin di akhir agenda siang hari ini. Teman-teman boleh banget bertanya gitu ya. Boleh banget bertanya kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, ada yang mau diketahui gitu terkait hal tertentu, nanti bisa bertanya langsung. Oke, mungkin seperti itu ya dari Kak Alam ya. Kalau lanjut ke Ustadz Solihin, silakan Ustadz untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Baik. Terima kasih Kak Alam. Barakallahu fikum. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Gimana teman-teman semuanya? Kabarnya sehat semua? Sehat. Sehat, Fatih, Nizar, Sehat. sehat. Terus ada satu lagi Kak Alam, Intan ya. Ini namanya siapa? Ya, Intan Faris. Intan Faris. Benarkah namanya? Intan Faris? Coba, Assalamualaikum, Ya, Intan. coba deh. Bisa open mic-nya mungkin? Apa terdengar suara Kak Alam? Kok suara Ustadz? Oh, belum kayaknya nih ya. Belum nyambung. Tadi Iya. ada yang keluar masuk tadi si Abian kalau nggak salah. Abian itu ya. Ada masalah atau apa nanti mudah-mudahan bisa bergabung lagi insya Allah. Insya Allah. Dan tunggu juga teman-teman yang mau gabung semoga bisa bergabung. Baik adik-adik semuanya ya teman-teman adik-adik SD ini ya Kak Anam ya. SD ya tadi kelas 6 Nizar kelas 6 Fatih kelas 6 Intan Faris ini belum terkoneksi nih ya belum ada komunikasi nih semoga bisa nanti. Baik insya Allah siang hari ini kita akan bincang-bincang santai tentang kita akan bertukar ilmu sedikit ya adik-adik semuanya. Nanti mohon disimak insya Allah banyak yang bisa kita ambil faedahnya dan ibrahnya atau pelajarannya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di sela-sela penyampaian nanti akan kita sampaikan atau berikan kesempatan atau di akhir nanti insya Allah. Kita share dulu materinya ke Alam. Baik. Apakah sudah nampak materinya? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kita perbesar dulu. Ini dia. Gimana Fatih, Nizar? Sudah nampakkah? Ya, Pak. Alhamdulillah. Coba dibaca Nizar. Apakah puasa bisa membuahkan ketakwaan? Memang apa itu takwa? Iya. Ini coba. Oh, belum dari awal ya? Oh, ini.
pesantren Ramadan dari awal nih. Maaf ini tadi di tengah tadi. Pesantren Ramadan 1446 Hijriah untuk siswa sekolah dasar bintang pelajar hari Selasa 5 Maret 2025. Nah, kita akan bahas dua ya, bulan Ramadan. Yang pertama, untuk apa sih kita berpuasa? Yang kedua, apakah dengan beramal soleh kita bisa berprestasi tinggi? Kira-kira jawaban yang pertama, apa nih Nizar atau Fatih yang mau jawab nih? Untuk apa sih kita puasa? Kenapa kita puasa? Biar Hmm? sehat. Biar Biar gak sehat, gendut. biar tidak, Biar gak gendut katanya. biar nggak Biar gak gendut. gendut. Betul, gendut itu sumber penyakit ya. Iya. Kebanyakan makan ya. Apalagi selain itu, untuk apa kita puasa? Beribadah. Ibadah. Ibadah, betul. Ibadah itu adalah perintah dari Allah. Kita melaksanakan perintah Allah. Ya kan? Puasa ini perintah siapa sih? Puasa Allah. perintah Allah. Sebagai seorang hamba, seorang manusia, sebagai ciptaan Allah, wajib untuk melaksanakan perintah Allah. Kalau ada perintah Allah tidak dilaksanakan, apa dong namanya? Kalau ada perintah Allah tidak dilaksanakan, apa dong namanya? Puasa. Durhaka, maksiat. Nah, orang yang puasa nanti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang nggak mau puasa akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan digantung, mulutnya dirobek, mengalir dari mulutnya itu darah yang banyak. Itu diantara balasan bagi orang yang tidak mau puasa. Terus apakah puasa kita dengan puasa kita terhalangi dari berprestasi, dari belajar? Jawabannya tentu tidak. Masih liburkah sekolahnya? Masih. Masih libur, kapan masuknya? Ini minggu depan. Minggu depan? Oh, bukan pekan ini ya? Masih libur, Masya Allah. Baik. Lihat nih, puasa adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat surat Al-Baqarah 183. Siapa yang bisa membantu Ustadz membaca ayat ini? Fatih atau Nizar? Silakan. Ya, silakan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jazakallah khair. Terima kasih ya sudah membacakan ayat, Masya Allah. Sekarang terjemahannya. Siapa yang mau baca? Tadi siapa yang baca? Nizar kah? Iya, Pak. Terima kasih Nizar. Fatih barangkali mau baca terjemahan dari ayat tadi. Adakah Fatih? Ya, Iya. silakan Fatih. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Baik. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Jadi iman itu adalah satu sifat yang melekat pada manusia. Ya. Dan orang-orang yang mempunyai sifat iman atau orang yang beriman itu dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan puasa. Diwajibkan atas kamu puasa. Oleh sebab itu kalau kita berpuasa itu harus dengan iman. Iman artinya apa? Percaya. Iman artinya apa? Percaya adanya Allah. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir dan kepada qada dan qadar. Iman adalah
ya, i'tiqad, keyakinan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan. Itu iman. Oleh sebab itu dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Orang yang puasanya itu dengan iman, dengan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni ya dari dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya di tahun yang lalu. Makanya bukan hanya sekedar kita tidak makan, tidak minum ya, tetapi kita puasa ini untuk mengharapkan apa? Untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharapkan apa? Untuk mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah keimanan yang menggerakkan seseorang itu bisa kuat untuk melaksanakan puasa. Dan puasa itu adalah syariat yang diwajibkan bukan hanya pada umatnya Nabi Muhammad saja, tetapi umat-umat sebelumnya juga itu diwajibkan atas mereka berpuasa. Jadi puasa ini adalah bukan ibadah yang hanya khusus pada umatnya Nabi Muhammad SAW, tetapi pada umat-umat yang terdahulu. Ya. Dan puasa yang diwajibkan oleh orang Islam, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang Islam adalah puasa di bulan Ramadan. Berapa hari kita berpuasa di bulan Ramadan, Nizar? Berapa hari kira-kira kita 30 puasa dengan 30 hari paling banyak, ya kan? Kalau nggak nyampe 30 hari berarti paling sedikit 29 hari, ya kan? Tidak banyak ayyam ma'dudat. Kata Allah dalam ayat lanjutan ayat ini pada ayat berikutnya, ayyam ma'dudat. Jadi bulan Ramadan itu ayyam ma'dudat. Hari-hari yang bisa dihitung. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, 8, 9, 10, 20, ya 25, 27, 28, 29, 30 bisa dihitung. Ayyam ma'dudat. Oleh sebab itu orang-orang beriman wajib atas kalian berpuasa, dilaksanakan kewajiban itu, ya, karena itu adalah kewajiban yang Allah ya gariskan, yang Allah tetapkan untuk kita laksanakan. Tidak lama ayyam ma'dudat, dari 360 hari lah. Kalau Masehi kan 365, tapi kalau Hijriah 360 hari. Dari 360 hari, 1 tahun, yang wajib kita melaksanakan puasa hanya berapa? 30 hari. Berarti sisanya berapa nih Zar? Atau Fatih? 360 dikurangin 30. Sisanya berapa? Ada yang bisa membantu menghitung 360 hari setahun? 330. 330. Jadi ya, yang dihalalkan atau yang dihalalkan untuk tidak puasa, artinya kita wajib puasa hanya 30 hari. Sisanya 330 hari kita halal, boleh untuk makan dan minum di siang harinya. Yang diwajibkan hanya 30 hari, banyak atau sisanya masih banyak 330 hari. Ya, insya Allah yang dengan 30 hari ini ya akan membersihkan hati kita, akan membersihkan mata kita, akan membersihkan pendengaran kita, akan membersihkan semuanya. Ibarat ibarat mobil itu masuk ke bengkel untuk diservis, diperbaiki, dikencengin itu murmurnya, baut-bautnya, ada yang rusak dibetulkan, diperbaiki, olinya diganti, ya, yang kendor dikencengin semuanya, rem-remnya itu, ya, itu semuanya diservis di bulan Ramadan. Jadi kita ini sedang diperbaiki semuanya. Hatinya diperbaiki, matanya diperbaiki, tangannya diperbaiki di bulan Ramadan. Maka kita bersyukur di bulan Ramadan dengan ibadah puasa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan predikat takwa. Coba lihat. Tujuan kita berpuasa apa di sini? Kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kamu itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi goal terakhirnya, target akhir daripada orang puasa itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dihidupkan, diciptakan di dunia ini agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Orang bertakwa itu apa sih?
Pengertiannya apa sih? Coba kita lihat nanti pada Takut slide berikutnya. Takwa apa? Coba ada yang tahu nggak takwa? takut pada Allah. Takut pada Allah, betul. Siapa tadi yang jawab? Pinter nih. Saya, Pak. Namanya Nizar. Ya. Bagus Nizar. Takut pada Allah, betul. Takwa itu adalah takut pada Allah. Ya. Kenapa dia mesti takut Nizar? Takut dengan apanya? Takut dengan apanya? Hah? Dengan apanya Allah? Kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah, azabnya Allah, siksanya Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih di neraka nanti. Ya. Jadi neraka itu di antara neraka yang ada di sana namanya neraka Sakor. Neraka Sakor dalam surat Al-Muddatsir disebutkan itu bahwa sauslihi sakor wa ma adraka ma sakor. Aku akan masukkan orang-orang ke dalam neraka sakor yang berhak masuk ke neraka sakor. La tubqi wa la tadar. Orang yang sudah dimasukkan pada penghuni neraka sakor, la tubqi wa la tadar. Tidak akan disisakan sama sekali. Nggak akan ada sisanya, dibakar sampai hangus, sampai hitam, sampai hilang kulitnya, tinggal tulangnya, dibakar lagi tulangnya sampai jadi debu, dibakar lagi sampai debunya hilang, nanti dihidupkan lagi, dibakar lagi. Terus seperti itu. Neraka Sakor itu adalah neraka yang paling dahsyat. Ya, di antara orang-orang yang dimasukkan dari neraka Sakor itu lam naku minal musallin. Orang-orang yang tidak sholat 5 waktu. Orang Islam tidak boleh tidak sholat. Artinya orang Islam harus sholat. Kalau ada orang Islam nggak sholat berarti ditanyakan Islamnya dan dia akan diancam oleh Allah dengan neraka Sakor. Demikian orang yang nggak puasa. Jadi orang puasa itu target terakhirnya adalah bertakwa. Di antaranya adalah seperti apa yang disampaikan tadi, yang dijawab oleh Nizar. Orang takwa itu takut sama Allah. Kalau sama hantu takut nggak teman-teman nih? Sama hantu. Sama hantu takut nggak nih? Ini masih nyambung nggak nih Kak Alam? Oh nggak ada. Takut dikit. Takut dikit ya. Jadi sama hantu juga takut nih. Lebih takut mana loh? Takut hantu atau takut sama Allah gitu. Hantu itu kan jin ya. Hantu itu jin ya. Jin itu sama tugasnya dengan kita. Ya, dalam surat Az-Zariyat 56 Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku sama-sama. Kewajibannya jin dan manusia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya hanya kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya Allah, meninggalkan larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala, baik manusia atau jin, baik manusia atau hantu. Jadi nggak perlu takut sama hantu, takutnya sama Allah. Tadi udah disebutin sama siapa namanya? Nizar, bahwa kita hanya takut sama Allah Subhanahu wa taala. Karena yang punya neraka siapa? Bukan hantu yang punya neraka. Yang punya neraka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa neraka Allah ciptakan? Untuk apa neraka Menghukum Allah orang. ciptakan? Untuk apa? Menghukum orang yang tidak beriman. Betul, menghukum orang yang tidak beriman, menghukum orang-orang yang jahat, menghukum orang-orang yang zalim, menghukum orang-orang yang korupsi, menghukum orang-orang yang menipu, menghukum orang-orang yang zalim, lalim, ya, yang tidak bisa dibalas oleh, ada orang yang menzalimi, ada orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi nggak bisa membalas atau tidak bisa menggugat, tidak bisa ya menuntut di pengadilan dunia, nanti pengadilan akhirat mereka akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah neraka. Oleh sebab itu dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala Allah menyiksa hamba-hambanya yang jahat. Orang yang paling jahat siapa? Siapa yang tahu? Orang yang paling jahat di dunia ini siapa?
Ada yang bisa jawab? Orang yang paling jahat. Abu Lahab. Abu Lahab? Ada lagi? Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Jahal, Fir'aun. Fir'aun. Masya Allah, jawabannya pinter-pinter tuh. Lahab, Abu Jahal, Fir'aun. Masya Allah. Terus, ada lagi? Yang sejenisnya dan teman-temannya dan yang sejenisnya ya, semisal Abu Lahab, semisal Abu Jahal, semisal Fir'aun. Ya, mereka lah orang-orang yang paling jahat. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa mereka jahat dan paling jahat? Karena menyiksa orang-orang Memusuhi orang-orang Islam. Bagus. Ada lagi? Berarti dia jahat dengan manusia kan? Orang-orang Islam. Ada lagi jawaban yang lain? Kenapa dia disebut dengan orang yang paling jahat, si Fir'aun itu, si Abu Lahab itu, si Abu Jahal itu? Karena dia tidak mau menyembah Allah semata. Karena Abu Lahab, Abu Jahal, bahkan Fir'aun ya mengakui ada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka menyembah pada selain Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah memerintahkan kita untuk menyembah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam surat Al-Bayyinah Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang kafir dari Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di dalam neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya dan mereka adalah sejahat-jahatnya makhluk. Oleh sebab itu, bersyukurlah kita dengan keimanan, dengan keislaman yang ada pada kita. Bersyukur kita jadi orang Islam loh. Ini adalah nikmat yang paling nikmat. Ini adalah kekayaan yang paling kekayaan yang paling kita syukuri. Karena kekayaan yang paling besar adalah hidayah petunjuk Islam yang akan kita bawa mati. Adapun kekayaan harta tidak dibawa mati. Ada yang punya rumah besar, ada yang punya kendaraan mewah, ada yang punya keluarga yang menyenangkan, yang dicintai mereka, semuanya akan kita tinggalkan. Dan kita akan membawa Islam, kita akan membawa iman. Dan itu yang akan menyelamatkan kita di alam barzakh, di alam akhirat, bahkan kita sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banggalah jadi anak-anak Islam, anak-anak iman, ya kan? Masya Allah. Apakah puasa bisa membuahkan ketakwaan? Ya, dan memang puasa itu adalah satu ibadah yang paling cepat untuk membuat seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat 5 waktu kita laksanakan setiap tahun, setiap hari 5 kali. Tetapi puasa hanya sebulan sekali, tetapi efeknya, tapi asarnya, tapi akibatnya membuat seseorang itu cepat menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Kalau puasanya benar, puasanya ya bagus, puasanya tidak diiringi dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang lain. Karena takwa itu adalah yang membuat seseorang itu berhenti dari maksiat hakikatnya. Apa itu takwa? Apa itu takwa? Yuk, coba dibantu membaca apa itu takwa. Mana tadi? Fatih? Ada suaranya Fatih? Ya, Nah, coba baca Fatih. Takwa itu takwa itu secara bahasa takwa berarti mencegah. Makna bertakwa kepada Allah secara istilah adalah menjadikan antara ia dan murka Allah penghalang dengan melakukan perintahnya dan menjauhi apa yang Allah larang. itu makna daripada takwa ya, Fatih dan teman-teman semuanya. Makna
daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara istilah adalah menjadikan antara kita semuanya kita jadikan sesuatu ya, jadikan sesuatu yang menghalangi kita dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan satu penghalang besar. Ya, dengan apa? Penghalang itu, penghalang yang bisa menghalangi kita dari murka Allah, kemarahan Allah, azab Allah, siksa Allah, dengan usaha-usaha, dengan amalan-amalan apa, sehingga kita selamat dari murka Allah, yaitu dengan melakukan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Ini adalah cara kita menghalangi diri kita dari murka Allah, dari adab Allah. Makanya ada doa sapu jagat. Hafal nggak kalian doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada yang tahu artinya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb kami. Apa? Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Arti dari doa sapu jagat. Rabbana atina, ya Rabb kami, berikan kepada kami hasanah, kebaikan di dunia, berikan kepada kami hasanah, kebaikan di akhirat, wafil akhirat waqina adzabannar, dan cegahlah aku dari azab neraka jahanam. Nah, tindakan pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Baik, kalau sudah di akhirat nanti, kalau sudah kita meninggal nanti, sudah tidak bisa kita melakukan apa-apa, beramal kebaikan tidak bisa sama sekali, memperbaiki kesalahan, dosa yang sebelumnya tidak bisa. Makanya mumpung kita masih berada di dunia ini dalam keadaan sehat walafiat, bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan penuh dengan pahala, perbanyaklah bekal pahala kebaikan, ya. Dengan kebaikan yang kita lakukan kita dapat pahala, dengan kita tinggalkan perkara yang maksiat itu kita dijauhkan dari azab neraka. Ini adalah satu upaya, satu kesempatan yang harus kita segera ambil, ya, sikap untuk kita banyak-banyak melakukan ya perbuatan baik. Baik, sekarang kita akan bahas puasa itu apa sih makna daripada puasa, as-siyam atau as-saum. Jadi bahasa Arabnya dua, bisa as-siyam, bisa as-saum, gitu ya. Baik, silakan Nizar barangkali mau membaca secara bahasa siyam itu apa dan secara istilah. Secara bahasa asyam artinya adalah imsak, yaitu menahan diri. Sedangkan secara istilah asyam artinya beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri dari makan, minum, dan membatal puasa lainnya, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kalau fikri imsak itu adalah makna daripada puasa. Puasa itu menahan diri ya dari segala pembatal puasa. Apa sih yang membatalkan puasa? Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, dan pembatal puasa yang lainnya, muntah dengan sengaja, ya. Ini adalah pembatal puasa. Itu harus kita hindari, kita tahan, nggak boleh makan, nggak boleh. Dari mulai kapan? Dari mulai subuh. Ketika azan subuh sudah nggak boleh makan lagi. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Allah mengatakan dalam Al-Baqarah 187, dan makan dan minumlah kalian sampai apa? Sampai terlihat benang putih, yaitu fajar, yaitu waktu subuh. Sampai waktu subuh kalian sudah nggak boleh makan minum lagi, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai datang lagi nanti waktu
maghrib. Nah, maghrib boleh kita makan dan minum lagi sampai isya, sampai malam lagi, sampai ketemu dengan subuh lagi. Ya, teman-teman tahu nggak dulu itu puasa itu sebenarnya boleh makannya antara maghrib sama isya saja. Ya, dulu ya, dulu pada zaman sahabat awalnya puasa itu bolehnya itu makannya dari maghrib sampai isya saja. Kalau sudah isya nggak boleh makan lagi sampai malam berikutnya, sampai ketemu maghrib. Nah, itu awalnya. Lalu para sahabat merasa kesulitan, merasa kesukaran, ya terlalu sempit ya, waktu makannya. Maka turun surat apa Al-Baqarah 187 ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai subuh. Boleh sekarang karena kamu merasa kesulitan, maka makan dan minumlah sampai waktu subuh. Tadinya sampai isya gitu. Alhamdulillah kan sekarang ya dari maghrib, habis isya, habis tarawih sampai subuh masih bisa kita makan. Berarti waktunya panjang. Ya puasanya hanya setengah hari saja, di satu hari saja malamnya boleh makan. Baik, itu makna daripada takwa ya puasa ya teman-teman ya. Ya, jadi puasa itu menahan diri dari segala pembatalnya dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Di sini masih puasa semua kan? Belum ada yang batal kan ya? Masih Dari selesai. alhamdulillah kuat masyaallah. Kecuali kalau sakit. Kalau sakitnya yang sedang tuh lumayan tuh. Kalau sakit-sakit ringan, batuk-batuk dikit mah kuat lah insya Allah. Kalau sakitnya sudah parah, ya mau nggak puasa. Terus kemudian kalau yang nggak puasa gimana karena sakit? Nanti dia harus bayar hutangnya puasanya di bulan yang lain. Bulan Syawal kah, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah ya dan seterusnya. Baik. Puasa yang bagaimana yang bisa membuahkan ketakwaan. Perhatikan perkataan Jabir bin Abdullah yang pernah memberikan nasihat. Apa nasihatnya? Coba ada pesan ya baca boleh siapa yang mau bantu baca? Silakan. Yo, ada yang mau bantu Pak. baca? Ya, Ya, silakan. boleh. Jabir bin Abdullah pernah menasihati, jika engkau puasa, maka puasa pendengaran, penglihatan, dan lisanmu dari dusta dan berbagai bentuk dosa. Jangan engkau sakiti pembantumu. Dan tetap bersikap tenang saat sedang puasa. Jangan engkau jadikan antara hari-harimu ketika tidak berpuasa dengan jadikan antara hari-harimu ketika tidak berpuasa dengan hari-harimu ketika sedang puasa itu sama. Oke, kira-kira apa kesimpulannya? Puasa yang bagaimana yang bisa membuahkan ketakwaan, bukan hanya menahan makan, kelaparan, menahan lapar. Pengen makan ditahan, lapar sakit, kemudian pengen minum haus gitu kan. Ini tenggorokan lapar, haus, bukan hanya itu saja. Terus ketika puasa dia main game, ketika puasa dia lihat hal-hal yang melalaikan TV atau film-film yang lainnya. Mestinya orang puasa itu harus banyak ngaji, banyak zikir, banyak berdoa, banyak melakukan yang baik ya. Jadi bukan hanya menahan dari makan dan minum, juga dia harus menahan pendengarannya dari mendengar yang menimbulkan dosa. Dia juga harus menahan penglihatannya, matanya, dari hal yang dengan matanya dia mendapatkan dosa, melihat perkara-perkara yang membuat dosa. Puasa juga menahan lisannya dari perkataan-perkataan yang dosa. Perkataan yang dosa banyak loh. Siapa yang bisa ngasih contoh perkataan yang menimbulkan dosa itu? Apa saja? Pembicaraan. Dan kata kasar. Perkataan kasar, betul. Apalagi? Berkata yang menyakiti hati orang lain. Betul, menyakiti hati orang lain itu juga dosa. Berarti nggak boleh dia nahan juga lisannya dari situ. Ada lagi perkataan yang
menimbulkan dosa, membuat dosa. Bohong, berkata dusta, ya kan? Itu nggak boleh bohong. Yang membuat orang lain marah. Membuat orang lain marah, emosi. Ya, kan aku nggak berkata, aku kan ngetik, Ustaz, Kak, gitu kan. Aku kan ngetik, tapi bikin marah ya dengan tulisan. Jadi tulisan itu sama dengan berkata, ngomong, ya baik dengan bahasa tulisan atau dengan lisan, itu semuanya akan dinilai dan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu perkataan pun yang dikeluarkan oleh manusia kecuali ada raqib dan atid yang akan mencatat. Ini baik, dicatat sebagai sebuah kebaikan. Nanti dia ngomongnya yang jelek akan dicatat sebagai sebuah perkataan yang jelek, baik itu di tulisan, di status, di WA, di Instagram, di Facebook, di mana-mana. Tulisan itu ya itu pembicaraan perkataannya dia, mewakili perkataannya dia. Tidak boleh menyakiti pembantunya, kalau yang punya pembantu nggak boleh menyakiti, mereka juga manusia, bukan budak. Pembantu itu bukan budak. Ya, pembantu itu adalah manusia yang punya hati, punya perasaan, tidak boleh. Nabi Muhammad punya pembantu, pembantunya tidak bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah marah sama sekali kepada pembantunya. Ya, tidak kemudian bersikap tenang dengan puasanya dan tidak boleh menjadikan hari-hari ketika puasa itu seperti hari-hari ketika tidak puasa. Jangan disamakan, tidak boleh disamakan. Ya, makanya Nabi juga pernah mengatakan, ya man lam yada qaula zur wal amal bihi falaisa lillahi ya falaisa lillahi fi hajah fi an yada ta'amahu wa syarabahu kama qala sallallahu. Barang siapa yang belum bisa meninggalkan perkataan dusta dan beramal darinya, maka Allah tidak membutuhkan dari puasanya dari dia meninggalkan minum atau makannya. Fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh puasa dari orang-orang yang belum bisa meninggalkan dosa. Mata, dosa. Mulut, dosa. Telinga, dosa. Tangan, dosa. Kaki, Allah tidak mau menerima puasanya orang-orang yang masih melakukan maksiat-maksiat itu. Jadi itulah puasa yang benar. Puasa yang membuahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, datangnya Ramadan itu membuat bahagia kita. Jadi kalau datang bulan Ramadan, jangan sedih. Kita harus bergembira ria, bersuka cita, senang. Kenapa? Puasa itu ada momen-momen yang membahagiakan seseorang. Di antaranya adalah ketika berbuka puasa saat azan maghrib. Kalian senang enggak ketika azan maghrib? Senang enggak? Senang. Oh, senang Ya, sekali. soalnya bisa minum. Bisa makan, bisa minum, bisa apa lagi? Bisa makan gorengan. Bisa makan gorengan. Makan apa lagi kesukaannya? Minuman apa kesukaannya? Hah? Es buah. Es buah, Masya Allah. Kita sebutin nama-nama itu. Siang hari itu nikmat sekali ya. Masya Allah. Dan itu tidak akan dirasakan kecuali orang yang puasa. Orang yang nggak puasa mah makan mau siang, mau malam, mau maghrib, mau isya, mau subuh, mau zuhur, mau asar. Itu nggak ada apa namanya kebahagiaannya sama sekali. Nggak ada bedanya sama sekali. Hanya orang berpuasalah yang akan mendapatkan kebahagiaan makan. Nikmatnya makan di waktu maghrib itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang puasa. Nikmatnya Idul Fitri hanya bisa dirasakan kebahagiaan yang sangat memuncak, bahagia yang sangat bahagia deh. Hanya dirasakan oleh orang yang berpuasa. Orang yang nggak puasa nggak akan merasakan nikmatnya Idul Fitri. Ya kan? Apalagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala,
orang puasa itu akan dipanggil, disuruh masuk di pintu khusus namanya pintu Ar-Rayyan. Mana orang yang puasa, ayo semuanya berdiri. Diri semua masuk sini, cepat-cepat masuk nih. Ada pintu khusus untuk orang puasa namanya Ar-Rayyan. Masuk semua. Puasa masuk. Puasa kamu, puasa masuk. Kamu puasa? Enggak. Jangan masuk. Enggak boleh masuk. Ini hanya untuk orang yang berpuasa. Akhirnya yang puasa habis semua. Kalian enggak puasa semua? Jangan masuk dulu. Belum boleh masuk surga karena kalian dulu disuruh puasa, enggak mau puasa. Ini hanya untuk mereka yang taat berpuasa masuk di pintu yang VIP. Insya Allah. Jadi Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, kebaikan, pahala. Ya, bulan puasa itu kita diwajibkan menahan diri dari makan dan minum dari subuh sampai maghrib, kemudian pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setannya diikat, setan-setan yang gembong-gembongnya, ya pembesar-pembesarnya, ya gembong-gembongnya setan diikat, sehingga mereka tidak bisa menggoda manusia. Makanya banyak manusia yang semangat puasanya, semangat sholatnya, semangat tarawehnya, semangat sedekahnya. Kenapa? Karena setannya dibelenggu. Di dalamnya ada Lailatul Qadar yang satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia terhalang dari kebaikan seluruhnya. Jangan lupa nanti 10 malam terakhir. 10 malam terakhir harus jauh lebih semangat lagi. Jangan tidur. Ngajinya yang kenceng. Sedekahnya juga yang banyak. Ya, zikirnya dan perbuatan-perbuatan baik yang lain. Baik, kita dengerin. Ini coba kedengeran nggak ya? Kita akan setel video. Kedengeran nggak? Oh, nggak kedengeran. Coba dicek. Kedengeran nggak? Oh, ini ya. Ini ya. Nah, coba nih, Zar. Kita cek lagi ya. Orang yang Kedengeran nggak nih, Zar? Kedengaran. Oke, kita ulangi deh. Kita ulangi. Ya. menjelaskan dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, orang yang berpuasa, khususnya puasa Ramadan, itu terbagi menjadi 3 golongan. Kelas yang pertama, puasanya orang-orang awam. Ini tingkatan paling bawah di bulan suci Ramadan. Puasa mereka sebatas menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan. Puasa seperti ini ada kemungkinan gak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis Bukhari, man lam yada' qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta atau perbuatan-perbuatan dusta, maka Allah gak butuh akan puasanya pada saat dia meninggalkan makanannya dan dia meninggalkan minumannya. Allah gak butuh. Yang kedua, puasa orang-orang khusus. Mereka adalah orang-orang yang ketika puasa, ketika masuk Ramadan, mereka menjaga pandangan mereka, lisan mereka, pendengaran mereka, dan seluruh anggota badan dari dosa. Ada yang lebih tinggi lagi. Ini puncaknya orang-orang yang berpuasa. Orang yang level puasanya sudah pada titik mempuasakan hati dia dari ambisi-ambisi yang rendah, dari pemikiran-pemikiran yang menjauhkan dia dari Allah. Puasa yang mencegah seseorang dari sesembahan-sesembahan selain Allah. Mereka ini sudah bukan hanya bicara tentang kapan waktu sahur, sehari berapa juz. Kalau udah sampai level ini, maka ke cover semua tuh. Yang khusus pasti, apalagi yang umum. Jadi kalau hati kita tertata, itu yang zohir-zohir pasti disapu bersih. Tapi orang yang hanya fokus ke amalan zohir belum tentu hatinya baik. Ini tadi ya, leveling orang puasa. 3 level tadi ya. Level yang awam. Nah, ini jangan sampai kita seperti yang level awam tadi ya, teman-teman ya. Orang puasa tapi belum bisa meninggalkan perbuatan dosa. Pahalanya nggak dapatnya lapar sama
haus. Kemudian level orang khusus, ya. Ini yang akan diterima pahalanya. Level yang tinggi lagi adalah ya super khusus tadi, yang bisa ya memuasakan hatinya, Masya Allah ya. Apa mungkin dengan bertakwa prestasi kita meningkat? Iya, tentu saja. Karena dengan puasa kita akan mendapatkan takwa kepada Allah, dengan takwa kita akan mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah nih, wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan memberikan ilmu kepadamu yaitu pengajaran dan Allah akan mengetahui segala sesuatu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pada siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar, solusi. Apa yang jadi masalahnya di sekolah akan diberikan solusinya. Apa yang menjadi masalahnya di keluarga akan diberikan solusi. Apa yang menjadi masalahnya di keluarga akan Allah berikan solusi. Semuanya akan diberikan solusi. Kemudian Allah juga mengatakan wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan urusannya akan dimudahkan. Mau nanti di pesantren akan dimudahkan, menghafal Quran juga dimudahkan. Kuncinya adalah takwa, dan takwa bisa diraih dengan diantaranya puasa sebulan penuh selama di bulan Ramadan. Jadi teman-teman sekalian, puasa di bulan Ramadan itu tidak menghalangi seseorang untuk berprestasi. Bahkan sebaliknya, prestasi tinggi itu akan dicapai ketika seorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap bersemangat, ibadahnya juga semangat, belajarnya juga semangat ya, semangat. Apa sih contoh ketakwaan anak Islam di bulan Ramadan? Ketika di bulan Ramadan sholat tepat waktu, ya, jangan telat lagi, jangan samakan di bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya. Sholat tepat waktu, kemudian sedekahnya juga semakin gencar sedekahnya. Kemudian belajarnya juga semakin semangat, puasanya juga serius, berbakti kepada orang tua nih mumpung libur libur lama lagi di awal Ramadan juga lama, akhir Ramadan nanti ada libur lagi, banyak kebersamaan kita dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak, dengan adik misalnya, dengan keluarga. Nah, kebersamaan ini jangan malah membuat kita mendapatkan apa? Mendapatkan dosa. Berbakti kepada orang tua di antara cara kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mempelajari Quran, ya, membaca Quran, ya. Ada yang sudah pernah baca Quran tamat dari juz 1 sampai 30? Ada nggak yang sudah pernah tamat baca Quran? Saya Siapa? Abian. Abyan, Masya Allah. Sudah pernah tamat baca Quran dari juz 1 sampai juz 30. Masya Allah. Kapan itu Abyan? Udah lama. Udah lama ya, Masya Allah. Bulan Ramadan ini rencana, target menamatkan lagi baca Quran? Iya. Iya, mudah-mudahan dimudahkan. Ya, teman-teman harus semangat ya baca Quran. Ya, setiap hari minimal 1 juz. Sekarang sudah tanggal berapa nih Ramadan? Sudah berapa hari kita puasa? Ini hari keberapa ini? Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Sudah 4, berarti sudah juz 4 mestinya ya. Kalau mau tamat selama sebulan ini. Nah, kalau ada yang belum sampai juz 4 nanti dikejar lagi, insya Allah dimudahkan ya. Dulu Ustadz waktu kelas 3 sudah bisa menamatkan selama 1 bulan itu kalau nggak salah bisa 5 kali sebulan. Waktu kelas 3 SD, alhamdulillah. Ya karena memang ya punya target. Waktu itu kelas 3 SD. Kalian insya Allah jauh lebih bisa. Ya, minimal sekali. Berbakti kepada orang tua juga ini adalah pahala yang besar.
Ya wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah mengatakan dalam surat Al-Isra, dan Allah mewajibkan atas kalian, wa qad rabbuka, dan Tuhanmu mewajibkan untuk kalian itu tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah dan berbuat baik, ya, hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tua. Baik, ini adalah contoh-contoh ya yang bisa dilakukan untuk meraih ketakwaan di bulan Ramadan bagi anak-anak Islam, bagi orang Islam secara umum. Baik, kita dengerin lagi videonya ya teman-teman, masih ada videonya lagi. Tamu itu akan datang. Ramadan sudah bersiap untuk mengetuk pintu kehidupan kita. Apa yang harus kita persiapkan? Mayoritas yang hadir di sini itu sudah sering ketemu Ramadan. Namun, tahukah kita justru pengalaman kita bertemu Ramadan bertahun-tahun tersebut itu bisa menjadi bumerang. Ada sebuah kaidah yang dijelaskan oleh para ulama kita. Kaidah ini luar biasa. Seringnya berinteraksi itu bisa mematikan sensitivitas. Seringnya berinteraksi itu buat kita nggak sensitif lagi, nggak terharu lagi, biasa-biasa saja. Saya pengalaman kalau nganterin jamaah umroh, khususnya yang baru pertama kali umroh, begitu mereka sampai Masjidil Haram dan lihat Ka'bah pertama kali, itu biasa nangis, mau jenggotnya segede gini, nangis sudah. Ngelihat Ka'bah pertama kali, luar biasa itu. Dan salting biasanya. Dan bingung mau ngapain, itu manasik di Jakarta udah nggak berlaku lagi tuh. Saat kita kemana nih? Kan kita udah bilangin Pak, lupa. Kita bisa paham lah, karena pertama kali ngelihat Ka'bah untuk pertama kali. Dan kadang-kadang ada yang hari pertama nggak mau pulang ke hotel, mau nginep gitu, iktikaf, nggak mau pulang. Terus kerjanya apa? Ngeliatin Ka'bah aja, doa, zikir, sholat sunnah. Itu hari pertama. Hari kedua udah mau diajak pulang ke hotel. Pak pulang Pak, capek Pak, nanti masuk angin. Oh iya pulang. Hari ketiga, hari keempat itu mulai berimbang tuh antara hotel dan masjid. Hari ketujuh tawafnya udah di Zamzam Tower, kan gitu ya. Udah lupa. Pak ini 10 menit lagi mau masuk waktu zuhur. Tenang dulu, keponakan saya oleh-olehnya belum kebeli nih, kan begitu ya. Sibuk nyari sana, sibuk cari sini. Apa yang membedakan? Kenapa beda antara hari pertama dengan hari ketujuh? Sudah merasa biasa. Makanya kan kalau kita umroh tuh lihat deh, penjaga toko yang di sekitar ring 1 Masjidil Haram, itu kan memang ya azan kan pada tutup semua tuh. Tapi mereka kalau sholat di mana? Masjidil Haram? Enggak, mayoritas enggak, di depan tokonya dia sholat. Padahal Masjidil Haram tuh depan mata mereka. Kalau bahasa kita ngesot juga sampai. Kita bayangkan 25 juta untuk bisa sholat di sana, mereka nggak mau. Kenapa? Karena mereka melihat Masjidil Haram tuh biasa. Seringnya berinteraksi itu bisa membunuh sensitivitas. Dan bahayanya kalau itu terjadi dengan Ramadan. Karena merasa sudah sering ketemu Ramadan biasa. Seperti fenomena tahunan aja. Nah ini yang bahaya. Dan yang lebih bahaya lagi, banyak di antara umat Islam itu melihat Ramadan dari satu sisi aja. Kan gitu. Kalau kita dengar Ramadan tuh yang terbesit di benak kita apa sih? Bulan apa? Bulan ampunan, kan gitu ya. Bulan penuh rahmah, bulan penuh berkah. Oh pokoknya enak-enak aja deh. Tapi tahukah kita bahwa Ramadan jika tidak kita sikapi dengan benar, maka bisa jadi menjadi mimpi buruk bagi kita pada hari kiamat. Nabi kita SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, celaka seseorang, Allahu Akbar, manusia sebaik Nabi kita SAW, semulia akhlak beliau SAW, itu sampai mengatakan celaka seseorang. Itu kan jarang banget, jarang. Beliau dizalimi, doa beliau, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkanlah kesalahan kaumku. Bisa jadi mereka nggak tahu. Itu ketika terluka. Dan coba kita bandingkan dengan hadis ini, celaka seseorang. Hal ini kan menimbulkan tanda tanya besar di benak kita. Ini orang salah apa sih? Kok bisa Nabi terpaksa memvonis dia? Mari kita simak kelanjutan hadis tersebut. Yaitu seseorang yang memasuki Ramadan, lalu ia jalani hari-harinya di bulan Ramadan sampai Ramadan berpisah dengannya.
dan dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka dia, celaka dia, celaka dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Udah kelewatan nih orang. Ramadan, bulan di mana kata Nabi kita SAW pintu surga dibuka selebar-lebarnya sebagai simbol seluruh akses dan sarana beribadah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Anda nggak sholat, lalu Anda nggak puasa, lalu Anda nggak taraweh, lalu Anda nggak baca Quran, lalu Anda nggak tahajud, Anda nggak infak sedekah, kelewatan tuh orang. Ramadan, di mana pintu neraka ditutup rapat-rapat sebagaimana hadis yang sahih, dan gembong-gembong syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Anda bermaksiat, lalu Anda masih clubbing, Anda hangout pulang jam 2 malam, itu kelewatan. Celaka dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak manfaatkan tamu ini, habis kita pada hari kiamat. Tamu itu akan hadir. Tamu itu akan mengetuk setiap pintu kehidupan kita. Apa yang kita persiapkan? Insya Allah ya, bagus. Ya. Baik. Gimana tadi? Videonya bisa disimak kan? Bagus kan? Jangan sampai jadi orang yang celaka. Kenapa? Orang sudah dikasih kesempatan masuk bulan Ramadan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Sekarang hari keempat nih. Hari pertama, kedua, ketiga, 4. Jangan sama dengan yang sebelumnya. 4, yang 5 besok. Kita harus rencanakan yang lebih baik lagi. Baca Qur'annya, sholat tarawehnya lebih semangat lagi ya. Gitu. Baik, puasa membuahkan ketakwaan. Baik, puasa menjadi lebih sedikit makan dan minum menyebabkan lemahnya nafsu. Berpuasa melatih seorang untuk kuat, sabar, dan tabah merasa diawasi Allah. Berpuasa juga memudahkan seseorang untuk berbuat ketaatan dan kebaikan. Berpuasa menyebabkan lunaknya hati untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Jadi puasa itu satu ibadah yang membuat seseorang itu banyak melakukan kebaikan-kebaikan, meninggalkan perbuatan keburukan-keburukan. Puasa adalah satu ibadah yang pahalanya tidak terhingga. Nabi pernah mengatakan, atau dalam hadis qudsi Allah mengatakan, setiap amal anak Adam itu, setiap amal manusia itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Puasa itu tidak ada kelipatannya, saking besarnya. Kenapa? Ya ada ta'amah wa syarabah wa syahwatahu min ajri. Karena dia meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya karena aku. Ya, dia puasa itu pasti karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, puasa ini diantara pelajaran fikihnya ya. Ada pelajaran fikih di sini, diselipkan di sini. Syarat puasa pertama muslim. Orang non muslim mah nggak sah puasanya ya. Berakal dan balik. Kemudian mukim itu tidak safar, sehat. Ya, orang nggak mukim berarti safar mendapatkan rukhsah untuk tidak puasa. Orang sakit mendapatkan rukhsah untuk tidak puasa. Ya, balik orang yang sudah dewasa, berakal. Kemudian mengerjakan rukun puasa ada 2. Pertama, niat di dalam hati. Kemudian menahan diri dari pembatal puasa dari fajar sampai tergelam matahari. Ingat, jauhi pembatal-pembatal puasa. Ada di sini ada 5 pembatal puasa: makan, minum, muntah dengan sengaja, haid atau nifas bagi wanita, maka dia batal, nanti diganti dengan hari yang lain. Mengeluarkan manis secara sengaja, kemudian gila atau murtad, niat membatalkan puasa. Ini pembatal-pembatal puasa. Hati-hati dari pembatal ini. Kemudian mengerjakan sunnah-sunnah puasa. Selama puasa ada perkara-perkara yang mesti kita kerjakan dari sunnah-sunnahnya. Perkara-perkara yang dianjurkan untuk dilakukan, seperti mengakhirkan sahur. Sahurnya jangan malam-malam, jam 2 udah sahur. Jam 3 udah sahur. Jam 4 sahurnya ya. Jangan terlalu malam. Diakhirkan puasanya, sahurnya. Dan sahur itu adalah ibadah yang banyak mendapatkan pahala, membuat berkah seseorang. Kemudian berbuka segera. Kalau sudah ada adzan maghrib, sudah tenggelam matahari, segera berbuka, jangan ditunda. Juga akan mendapatkan pahala bagi mereka yang sebagai gerakan puasa. Sholat taraweh. Sholat taraweh itu berapa rakaat, teman-teman semuanya? Sholat taraweh dan witir. Kalian sholat taraweh sama witirnya berapa rakaat?
11 rakaat. 11 rakaat, 8 tarawehnya 8, witirnya 3 ya. Ada yang lebih dari 11 rakaat di sini? Nggak kuat. 11. Oh, nggak kuat. 11 aja udah nggak kuat, apalagi sampai 23 ya. Ada yang 23 rakaat, ada yang 11 rakaat, 11 rakaat sajalah. Yang penting panjangnya Nabi SAW, sholat taraweh dan witirnya 11 rakaat atau 13 rakaat. Baik, sholat taraweh di malam hari setelah sholat isya ya, kemudian tilawah Quran, baca Quran. Di sini sudah berapa juz ya teman-teman baca Qurannya bulan 4. Ramadan ini? Udah 4 juz, Masya Allah. Ada yang lebih dari 4 juz? Masya Allah. 5. Siapa tadi? Oh, udah 5 juz, Masya Allah. Ada yang lebih? Mudah-mudahan bisa tambah lagi ya. Udah 5 juz ini udah lebih target nih. Hari keempat sudah 5 juz, sudah lebih target nih. Siapa tadi yang 4 juz tadi? 4 juz sudah target nih. Kebiasaan saya. Abian. Yang 5 juz tadi siapa? Fatih. Fatih ya. Fatih ya. Masya Allah, barakallahu fiik. 4 juz. I'tikaf. Tahu nggak i'tikaf? Teman-teman tahu nggak i'tikaf? Nginep di masjid. Nginep di masjid, betul. Nabi itu kalau sudah masuk di 10 malam terakhir, 10 hari terakhir, nginep di masjid sampai malam takbiran. Artinya sudah masuk Syawal, beliau baru pulang. Kan? Zakat fitri adalah zakat yang dibayarkan oleh orang-orang Islam ketika apa? Menjelang Idul Fitri. Ya, di akhir bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Ini adalah persembahan ibadah yang istimewa di bulan bulan Ramadan. Golongan orang dalam berpuasa, puasanya yang awam tadi sudah disampaikan ya, level orang puasa, orang yang awam, orang yang umum menahan perut atau kemaluan dari menuruti selera syahwat saja, berbagai kebutuhan seperti makan dan minum hanya menahan itu saja, tapi masih melakukan dosa-dosa. Ini orang awam. Puasa orang khusus adalah menahan pandangan, lisan, kaki, pendengaran, penglihatan, seluruh anggota tubuh dari dosa, bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi menahan maksiat. Puasa super khusus, orang yang super khusus adalah dengan menahan hatinya dari perkara-perkara yang rendah, pikiran-pikiran yang menjauhkan hatinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita puasa seperti puasanya orang yang pertama, puasalah seperti orang yang kedua, atau lebih baik lagi di puasa yang level yang terakhir, yang level 3 ini lebih baik lagi. Tahu nggak Mr. Clark dari Sulawesi? Orang Indonesia, orang yang soleh, rahimahullah, dia sudah meninggal dunia, yang pernah menciptakan atau membuat pesawat dan pernah menjabat sebagai wakil presiden, bahkan menjadi presiden Indonesia. Siapa? Ya tahu? Iyalah Pak. Siapa? Sini. Habibie. Nah, pernah dengar? Nah, Pernah. Beliau adalah orang yang pintar ya, orang Islam. Ya, pernah di ITB dulu, bukan ITB, Universitas Indonesia Bandung dulu ya, kemudian di sekolah di Jerman, bahkan menjadi orang yang penting di Jerman, dan pernah membuat pesawat dengan 250 Gatot Kaca. Ini amalan beliau adalah ya rajin bacanya, semangat bacanya 7 jam atau 7,5 jam setiap harinya, rajin sholat malamnya, ya, kemudian sholat subuhnya tidak pernah telat berjamaah, kemudian puasa Senin Kamis terus dilakukan. Kemudian amal-amalan beliau rahimahullah. Kalau ingin seperti beliau, mengidolakan seperti beliau, maka lihatlah ibadah-ibadah beliau. Sholat malam, kalau sholat malam kan seperti sholat tarawih, itu sholat malam. Nanti kalau sudah bukan Ramadan, sholat malam, sholat tahajud, itu dilanjutkan. Nggak bisa 11 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat. 2 rakaatnya tahajud, 1 rakaatnya witir, boleh 3 rakaat saja. Jangan ditinggalkan. Senin Kamis juga kalau bisa, kalau nggak juga baik. Ini adalah amal-amalan yang dikerjakan oleh beliau rahimahullah.
Siap jadi anak soleh dan soleha yang berprestasi, teman-teman semuanya? Siap. Siap, insya Allah. Barakallahu fikum. Sampai di sini jika ada pertanyaan, silakan boleh bertanya dan jangan lupa nanti dijawab nih. Ada kuisnya ya, nanti dijawab di tab barcode-nya lalu dijawab. Yang beruntung mendapatkan hadiah begitu ya Kak Alam ya. Betul, Ustadz. Oke, teman-teman Silakan. kalau mau bertanya ya terkait materi yang baru disampaikan, silakan. Bisa langsung bertanya saja, bisa via chat atau open mic langsung. Yo, ada yang mau bertanya? Abian, Fatih, Boleh bertanya, Intania, boleh curhat, Nizar. Oh, boleh ya. boleh Iya, curhat Nizar juga nggak gimana? apa-apa. Boleh. Kan kalau gerhana bulan itu kan setannya itu menjadi lebih kuat, Pak. Kalau misalnya di bulan Ramadan ada gerhana bulan itu gimana, Pak? Oke, Iya, gimana iya. Ustadz? Ini siapa nih tadi? Nizar. Nizar, Masya Allah. Gerhana bulan atau gerhana matahari? Dua-duanya ya? Gerhana bulan tadi Oh, katanya. gerhana bulan katanya. Ini dapat dari mana? Dari mana nih Nizar? Itu Pak di sekolah saya belajar Pak, kalau gerhana bulan itu setannya jadi lebih kuat Pak. Ya, ya, ya. Setan itu setan itu ada dua. Dari kalangan jin, dari kalangan manusia juga ada setan. Setan itu sifat yang jauh dari rahmat Allah, jauh dari kebaikan, jauh dari pahala, yaitu setan. Ya, setan. Makanya dalam surat An-Nas apa kita ucapkan? Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia, Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Min syarril waswasil khannas, dari godaan bisikan ya setan. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dada-dada manusia, minal jinnati wan nas, setan dari kalangan jin dan manusia. Setan itu setiap hari, setiap malam itu menggoda manusia masuk ke dalam melalui peredaran darah, dari belakang, dari depan, dari arah samping kanan, samping kiri, tidak pernah berhenti menggoda manusia, tidak pernah berhenti menggoda manusia. Dan orang-orang beriman itu sangat sulit untuk digoda oleh manusia, sangat sulit diganggu oleh setan. Jadi orang-orang yang beriman, apalagi orang beriman yang selalu berdoa kepada Allah. Di antara contohnya doa keluar rumah. Doa keluar rumah, siapa yang hafal doa keluar rumah? Apa doa keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Setan itu kalau dengar orang Islam keluar rumah baca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah, setan yang dengar itu akan ngasih tahu setan-setan yang lainnya bahwa orang tadi itu sudah doa keluar rumah. Maka kamu tidak akan bisa mengganggunya. Ya, dia akan dijaga. Ya, dia akan mendapatkan petunjuk. Dia akan mendapatkan penjagaan, ya, dan mendapatkan kecukupan. Bagaimana kamu bisa mengganggunya kalau Allah sudah memberikan jaminan kepada orang yang mengatakan, membaca doa bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, akan diberikan dengan 3 keutamaan. Ya, yaitu pertama akan mendapatkan hidayah, petunjuk, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dia akan mendapatkan kecukupan, tidak akan bisa ada seseorang yang bisa membuat kekurangan, dan dia akan mendapatkan pencegahan, ya, pencegahan itu perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa mengganggunya. Ya, faqad hudiya wa wuqiya wa kufiya.
Makanya orang-orang beriman, orang-orang Islam itu tidak akan takut dengan yang namanya setan. Dimanapun. Kalaupun setannya kuat, tidak akan bisa ya mengganggu orang-orang yang beriman. Tidak boleh kita takut dengan setan. Kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Gerhana bulan, gerhana matahari itu bukan tanda setan itu sedang diberikan kekuatan. Tidak, tidak akan. Bagi orang beriman, ya, bagi orang yang imannya kuat, mau gerhana mau tidak, setan itu tidak akan bisa mengganggunya, apalagi di bulan puasa. Di bulan puasa, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dalam hadis Imam Tirmidzi, wa tughallu maradatus syayatin wa tughallu maradatul jin. Nabi mengatakan setan-setan yang kuat, setan yang besar, ya, gembong-gembongnya, kelas-kelas yang kakapnya, kelas-kelas yang kuatnya, kelas-kelas yang paling setan-setan kelas yang paling kuat itu deket sama Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa kalau ada keyakinan bahwa gerhana bulan itu setan itu akan semakin kuat, itu tidak akan mungkin terjadi di bulan Ramadan, tidak akan mungkin terjadi juga ya bagi mereka yang beriman terganggu, tersesatkan, tersimpangkan oleh setan sekuat apapun. Jadi jangan khawatir, kalau imannya kuat tidak akan mungkin diganggu. Gitu ya Nizar ya. Ya. Jadi bulan Ramadan semua setan diikat kecuali setan-setan yang kecil, setan-setan yang apa namanya yang kecil. Baik, bagus pertanyaannya Nizar, Masya Allah, barakallahu fiik. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain? Boleh? Oke, ada lagi yang lain mungkin yang ingin bertanya? Albian, Fatih, Intania. Nggak ada, Bu, Pak. Oh, nggak Masya ada. Allah.